Halo teman-teman, Hai, wah Halo, udah lama ini kita bertemu nggak ketemu kalian setelah agenda kedua. Mungkin ini pertemuan kita pertama di agenda ketiga. Gimana nih kabar kalian? Masih baik-baik aja apa ada kabar lain? Alhamdulillah baik, walaupun sedikit sakit. Wah, nah tadi kan kita sudah mengikuti pemateri dari Widya Suara. Nah dari situ kita mendapatkan tugas lagi nih. Tugas kita itu menganalisis kasus, praktik baik dan praktik buruk dalam di lingkungan ASN. Kalau menurut teman-teman, nanti saya akan menampilkan video, nanti teman-teman bisa menanggapinya. Dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023-2025 Abdul Rahman Lubis. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengalihan lahan HGU Perkebunan Nusantara 1 Regional 1 menjadi HGB. Saat menjabat, kedua tersangka menyalahgunakan wewenangnya dalam penerbitan sertifikat HGB kepada PT Nusa Dua Propertindo tanpa adanya penyerahan 20% dari total lahan yang dialihkan kepada negara. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman dari video tadi, itu praktek buruk apa baik sih? Tentunya praktik buruk jelas dong. buruk Udah ya jelas, ini ya. Praktik buruk. udah jelas di situ praktek buruk dari kasus korupsi ex kepala kantor BPN Deli Serdang. Penyalahgunaan wewenang penerbitan HGB. Wah, kasusnya besar ini. Nah, kalau dari teman-teman, kenapa sih kalian bilang itu praktek buruk dari Kak Intan deh? Kenapa sih sampai bilangnya itu prakteknya buruk? Kalau saya lihat berita ini jujur sedih ya. Kayak, duh, korupsi nih gitu kan. Dari instansi kita sendiri gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini tuh melanggar ini ya, ketentuan umum manajemen ASN ya. Terutama melanggar fungsi, tugas, dan juga peran ASN itu sendiri ya. Dalam melakukan praktek korupsi itu kan berarti dia menerima uang sehingga dia tuh lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya kan. Nah itu menurut saya itu mungkin lebih detailnya itu dia melanggar ini kan fungsi salah satu fungsi ASN itu adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah dari tindakan korupsi ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan ya, sehingga ini tuh bisa merusak kepercayaan dari masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Kayak gitu sih Kak menurut saya. Dari fungsi dan tugas yang Kak Intan sampaikan memang benar sih. Itu udah jelas banget kalau ini kasus korupsi ini sangat membahayakan lah untuk apalagi instansi kita selaku ATR BPN. Masa itu aja sih? Kalau dari teman-teman lain gimana, Kak Resti? Kalau menurut aku sih dia tentunya melanggar nilai dasar dari berakhlak, nilai dasar dari ASN yaitu loyal. Karena melakukan korupsi tidak setia kepada bangsa dan negara, melainkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan menerima segala bentuk uang ataupun barang demi keuntungan pribadinya. Nah, pastinya tindakan korupsi ini juga merugikan keuangan negara dan akan merusak kepercayaan masyarakat, khususnya pada BPN. Nah, jadi sudah jelas tindakan korupsi ini melanggar nilai loyal pada nilai dasar ASN. Wah, ya udah jelas ya. Jadi kasus yang melibatkan kepala kantor BPN Deli Serdang ini itu tadi sangat melanggar nilai dasar dalam ASN. Di kantor teman-teman nggak ada kan kok kepala kantor kayak gini? Nggak ada. Nggak ada ya. Semoga enggak ya. Kalau dari Kalana, gimana nih Kalana? Apa Kak Febi deh, Kak Febi. Gimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih dari video tadi ya kasus korupsi ex kepala kantor BPN, menurut saya itu udah pastinya yang melanggar hukum ya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tentang Tindak Pidana Korupsi ya. Selain berdampak pada nama baik pribadi ya, dan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi juga, dan juga memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Pak Farida. Uh, ya Kak, yang saya notice tadi itu merusak kepercayaan publik. Memang benar sih. Ntar publik nggak percaya lagi sama kita di ATR BPN gara-gara kasus-kasus kayak gini. Nah, itu ya tadi kalau dari Kak Febi. Nah, masih ada lagi nggak? Kalana deh yang terakhir gimana soal Nah, praktek buruk? nah, kalau menurut saya, selain melanggar nilai berakhlak loyal, ini juga melanggar nilai
berakhlak, akuntabilitas. Sebagai kepala kantor yang harusnya dapat memberikan petunjuk kepada bawahan mengenai SOP, tata tertib, justru dilanggar sendiri oleh kepala kantor. Dia tidak bertanggung jawab atas jabatan, kedudukan yang dia miliki, yang diamanahkan kepada dirinya. Dari tidak tanggung jawabnya ini menimbulkan kerugian kepada negara, pada masyarakat, yang seharusnya lahan-lahan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat, memenuhi keinginan masyarakat dalam kesejahteraan masyarakat, tapi justru menjadi kepemilikan dari suatu golongan, dalam hal ini adalah salah satu PT tertentu. Seperti itu. Itu ya, udah jelas banget tuh nggak bertanggung jawab atas jabatannya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu tadi dari nilai satu nilai yaitu praktik buruk. Nah, sekarang aku punya video lagi untuk kalian. Nanti kalian bisa nilai deh gimana video yang aku tampilin ini. Dengan menjadi berbeda, itulah yang membuatnya menjadi spesial. Just being you. Keterbatasan fisik bukanlah sebuah penghalang bagi seorang penyandang disabilitas untuk dapat menjalani hidup layaknya orang biasa. Dengan keistimewaannya, mereka juga dapat hidup mandiri dan memiliki hak serta kesempatan yang sama seperti masyarakat pada umumnya, tanpa adanya prasangka dan diskriminasi. Pemerintah pun telah berkomitmen membangun masyarakat inklusi bagi penyandang disabilitas, yaitu masyarakat yang terbuka dan saling menghargai serta wajib memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan hak yang sama. Nah, itu dia tadi videonya. Kalau menurut teman-teman, ini baik ya? Sangat baik. Justru Jelas ini lebih baik itu, daripada Kak. baik. Memberikan layanan prima. Oke. Kalau Kalana kenapa sih sampai Kalana bilang itu baik? Pertimbangannya apa? Jadi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan, memberikan hak istimewa dengan cara mengedepankan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dan layanan yang prima. Wah, keren tuh Mas. Bisa tuh nanti diterapin di kancahnya Mas nanti. Alhamdulillah sudah ada. Oh, udah ada ya? Ya, Mantap untuk dah. penyandang disabilitas ada nomor antrian khusus, jadi didahulukan terlebih dahulu. Prioritas. Mantap. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, masih ada pertimbangan nggak? Sedikit tambahan. Boleh, boleh. Nah, pemberian hak istimewa kepada penyandang disabilitas ini bukan berarti perlakuan berbeda secara negatif, tapi pemberian fasilitas khusus agar mereka mendapatkan pelayanan yang setara. Misalnya, dengan adanya loket prioritas atau ruang layanan ramah disabilitas, pemberian aksesibilitas fisik seperti kursi roda, terus pendampingan, penerjemah bahasa isyarat, atau semisal pemberian sistem informasi digital yang ramah pengguna dengan font yang besar, dengan audio atau warnanya yang kontras. Ya, Oh, itu gitu ya. itu sih menurut aku. Oh, baik-baik itu, Kak. Nah, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada tambahan dari Kak Intan? Ada nih, Kak. Kalau menurut saya sendiri untuk video yang tadi ya, itu kan sesuai dengan asas pelayanan publik ya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama ya, tanpa memandang suku, ras, status ekonomi, agama, kemudian fisiknya juga ya. Dan untuk khususnya dalam hal penyandang disabilitas eh, ini memuat asas-asas pelayanan publik bagi disabilitas ya, di antaranya yaitu seperti asas non-diskriminasi dan persamaan hak ya. Jadi di situ ada persamaan perlakuan, tidak adanya non-diskriminatif, eh, dan juga kesetaraan dengan menyediakan fasilitas dan perlakuan yang khusus bagi
disabilitas. Kemudian juga asas aksesibilitas ya. Jadi kemudahan akses di mana itu meliputi akses fisik seperti penyediaan sarana dan prasarana bagi disabilitas seperti itu. Kemudian juga akomodasi yang layak. Begitu, Kak. Baik, kasih Intan. Wah, memang tadi yang saya tangkap memang tidak ada diskriminasi. Memang nggak perlu ada diskriminasi di antara kita selaku pemberi layanan dengan pengguna layanan. Nah, kalau dari Kak Feby gimana tanggapannya Kak Feby? Menurut saya ya dari video yang tadi kakak tunjukkan itu menurut saya itu sangat sesuai dengan penerapan asas ASN profesionalitas menjunjung tinggi nilai moralitas dalam pelayanan. Di mana kita dalam melakukan pelayanan itu bagi penyandang disabilitas kita sebagai ASN itu kita harus bersikap profesional dengan menjunjung tinggi nilai moralitas dan etika pelayanan. Contohnya kita bersikap sabar, menghormati keterbatasan pemohon dengan tetap mematuhi prosedur yang berlaku. Dengan sikap profesional ini kita memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan standar yang sama tanpa diskriminasi dan berlandaskan pada rasa empati serta tanggung jawab. Begitu, Pak Reza. Ya, itu ya. Berarti kita harus memberikan pelayanan yang sama tuh kalau dari tanggapannya Kak Febiola. Nah, dari tanggapannya teman-teman tadi saya mengambil kesimpulan, jadi dari kedua praktek buruk dan baik dari ASN ini, kita bisa menilai bahwa sangat berdampak terhadap pelayanan publik dan manajemen ASN. Yang pertama itu terkait dengan praktek baik ASN, yaitu mencerminkan pelaksanaan tugas, fungsi secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian kalau praktek buruknya, mencerminkan perilaku yang menyimpang dari etika, aturan, dan nilai dasar ASN seperti yang disampaikan sama teman-teman tadi. Nah, mungkin itu dua video sudah direaksi sama teman-teman. Sekian dari saya. Sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya. Bye-bye. Dadah, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya.